Suryadi SPD, guru SMP Negeri 7 Kinali, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pasaman Barat. Berikut adalah video aksi nyata pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Alhamdulillah, suatu wassalamu'ala firman yang hormat Bapak Kepala SMP 7 Kota Wakil, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, yang alhamdulillah juga telah berkesempatan hadir pada kesempatan ini, serta rekan. Pertama, mari kita panjatkan puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita banyak rahmat dan hidayah sehingga kita pada hari ini memang kita menghadiri acara diseminasi pengimbasan modul 1.4 budaya positif dalam penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, yang saya sampaikan di sini saya bukan mengguri atau apapun namanya, tapi berbagi waktu saya punya 3 jam. Saya bukan dengan sedikit pantun. Sedap rasanya, itu nikmat. Kalau asin rasanya, pasti karena banyak garam. Saya di depan bukan karena hebat, tapi itu tentang sebuah program. Bapak ini yang saya hormati. Kita sebagai guru yang telah bertahun-tahun mendidik, membimbing, membina, menuntun anak, bahkan kita telah banyak memperhatikan bagaimana bertumbuh dan berkembangnya para anak didik kita, maka saya yakin kita semua menyadari bahwa belajar adalah kunci mengajar, dan belajar adalah modal terbesar untuk para pengajar. Sehingga pada pagi ini, pada saat ini, saya juga sangat yakin bahwa Bapak Ibu sekalian tetap masih semangat untuk belajar. Benar begini Bapak ya? Alhamdulillah. Karena kita masih semangat belajar, semoga apa yang saya imbaskan pada malam ini sedikit banyak bisa berbekas dan bisa teraplikasikan dalam kinerja kita di kemudian nanti. Amin. Nah, adapun pembahasan yang disampaikan pada saat ini tentang budaya positif. Kata budaya dan kata positif tentu bukan hal yang asing bagi kita, tapi di sini yang kita maksud di budaya positif di lingkungan sekolah. Kalau kita artikan satu persatu, budaya apa itu ya, Bapak itu budaya. Kalau kita artikan kata budaya, kebiasaan ya, kebiasaan turun temurun, begitu mungkin Bapak Ibu ya. Ya, kebiasaan yang turun temurun. Dan positif itu adalah sesuatu yang baik. Nah, ya, karena kalau dia sekolah di sini juga, tampil dari budaya positif.
Jadi budaya positif adalah tindakan pembiasaan terhadap hal-hal yang baik secara universal. Baiknya baik secara universal. Bukan penyebab universal sendiri, tetapi baik itu baik secara universal. Jadi tidak ada tertolak baik bagi suku, agama ataupun perkumpulan. Baiknya baik universal. Mencakup sikap, pikiran, perilaku maupun tutur kata oleh seorang secara individu ataupun kelompok. Nah, kalau sekolah berarti kelompoknya kita ganti dengan jadikan dengan budaya positif. Nah, ini ya, budaya positif di sekolah dapat kita wujudkan jika kita memahami 5 komponen tersebut. Pak, saya tulis 5 komponennya berurut 1, 2, 3, 4, 5. Tapi sebenarnya ini bukanlah urutan, ini bukanlah tahapan, tapi dia komponen. Ya. Yang mana yang dulu itu tergantung situasi dan kondisi nanti. Yang jelas 5 ini penting rasanya kita pahami supaya kita bisa menerapkan budaya positif pada lingkungan sekolah. Ada pun yang 5 komponen itu adalah memahami motivasi perilaku manusia, memahami disiplin positif, memahami posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan menerapkan segitiga restitusi dalam pemecahan. Kita bahas satu persatu di sini tentang memahami motivasi perilaku manusia. Nah, ternyata menurut teori motivasi perilaku manusia itu bisa dibedakan atas 2 faktor. Ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Nah, dalam faktor eksternal itu ada kadang-kadang manusia itu berbuat sesuatu karena hanya ingin menghindari atau tidak mau terkena hukuman atau ingin menghindari ketidaknyamanan. Ya, menghindari suatu hukuman atau suatu gunjingan. Apakah benar mungkin itu? Adakah manusia yang berperilaku baik atau menghindari sesuatu atau melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan? Nah, ya. Kira-kira apa contohnya Bapak Ibu? Salah contoh mungkin Bu Men sampaikan contohnya. Misalnya anak-anak dia mematuhi aturan hanya karena takut. Bisa jadi iya. Dia melakukan kebaikan atau takut terhadap suatu peraturan karena takut kena hukuman. Atau bisa jadi contoh lain mungkin yang lebih umum bisa Bapak Ibu ada kan? Yang lebih umum. Kalau misalkan misal sini kayak mungkin kita lihat pedagang pasar atau pedagang yang ini ada kecepatan kebersihan. Pada kadang mereka sendiri yang membersihkan. Tapi jika tidak dibayar, terjadi sesuatu yang tidak mereka inginkan, maka mereka membayar uang tersebut. Walaupun kadang-kadang dia tahu, ya, apalah gunanya, tapi demi menjadi sebuah ketidaknyamanan, maka dia membayar seolah terkesan seperti ikhlas atau rela, pada kita kadang-kadang tidak tahu apakah ia demikian. Nah, yang kedua ada faktor eksternal untuk mendapatkan suatu imbalan, penghargaan atau sebuah pujian. Ini saya sendiri juga sering melakukan ini. Kadang-kadang kita sering, bahkan kita semua sering melakukan ini. Kadang melakukan sesuatu yang kita ingin, kadang kita takut. Bagaimana? Apa kata orang? Kadang gitu ya. Nanti lain kata orang. Nah, kita akan menghindari hal tersebut. Bolehkah hal itu dilakukan? Saya rasa sah saja. Terlepas apa penyebabnya, sah saja ya. Baik, boleh ya, tapi apakah kadarnya baik tentu kembali kepada nilai kebaikannya. Kalau kita lagi faktor yang ketiga ada orang melakukan sesuatu itu memang betul-betul dari dirinya ya, karena ingin menjadi orang yang diinginkan oleh dirinya, maksudnya ingin menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayainya. Ya. Ada orang yang kita lihat nggak mau tahu cuek banget, nggak peduli. Ya. Karena apa? Dia tidak dia ingin dia nyaman. Ada yang seperti itu. Tapi kita kembalikan lagi kepada nilai kebajikan yang berlaku secara universal yang sudah kita bahas depan tadi. Kalau dia melakukan itu memang karena nilainya kebajikan itu sesuai dengan yang kita bahas tadi, yang memang berlaku secara universal, berarti itulah yang kita hindari.
Jadi faktor internalnya yang sebaiknya kita tanamkan di diri kita dan di diri peserta didik kita atau di seluruh warga sekolah kita. Maka kalau ini bisa kita perlahan kita terapkan dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam kehidupan kita bersosial di sekolah, insya Allah budaya positif sudah mulai makin subur. Ya, saya yakin bukan nggak ada. Budaya positif kita sudah ada, sudah tumbuh, cuman mungkin belum begitu subur. Tumbuh pasti sudah ada, sudah, saya yakin sudah. Yang saya lihat sudah. Lanjut tentang komponen kedua, disiplin positif. Yang disiplin sama-sama tahu ya itu disiplin sedikit berbeda dengan budaya begitu ya. Ya begitu Bapak Ibu? Ya. Hampir sama dengan budaya sebenarnya tapi sedikit berbeda, ada bedanya. Kenapa bedanya itu lain? Ya, ada tertulisnya begitu ya, ada tertulisan dulu begitu ya Bu ya. Kalau budaya itu tanpa tertulis begitu ya Bu ya. 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 Kalau budaya sudah jadi pembiasaan, kalau disiplin menuju ke pembiasaan begitu ya Bu ya. Ya, memang seperti itu. Disiplin. Kalau bisa kembali lagi budaya tadi disiplin. Nah, disiplin itu maksudnya di posisi satu ini posisi kita dan murid kita terhadap murid kita mengajarkan pada anak tentang rasa bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran nilai-nilai kebajikan. Berarti ini untuk diri kita sendiri dan untuk peserta didik kita dan kita ibaratkan kepada peserta didik kita. Nah, yang kedua, mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ini kayaknya lebih ke diri kita sebagai pendidik. Bisa kita mengontrol diri dan menempatkan diri. Jadi nanti ini kembalinya ke kayak emosional. Dan yang ketiga, memahami dan menyadari tentang motivasi internal yang tadi bukan karena paksaan, penghargaan atau karena takutnya terhadap sebuah hukuman. Jadi memang kalau di bawah itu ikhlas sajalah, billah ta'ala, mungkin seperti itu. Kalau kita ambil simpel lurusnya saja. Nah, inilah posisi kontrol seorang guru. Ternyata awal dulu saya waktu pertama baca posisi kontrol, saya pikir kok mengontrol lagi. Ya, pojok halaman depan pintu. Posisi itu stand kita berdiri. Ternyata posisi ini adalah letak statusnya. Ada sebagai penghukum, ada posisi penghukum, ada posisi pembuat rasa bersalah, ada posisi teman, pemantau, dan posisi manajer. Jika tanpa saya urai satu-satu, kira-kira Bapak Ibu bisa memahami apa ini posisi penghukum? Silahkan bertanya Bapak Ibu, mungkin dulu kita buka poin tentang jawabnya. Penghukum. Iya kok. Kalau guru sebagai penghukum biasanya itu guru yang apabila siswanya melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan aturan, biasanya memberikan hukuman. Itu berarti hal-hal yang tidak ada dalam aturan atau dalam kesepakatan ataupun dalam sanksi kita. Misalnya siswa terlambat. Iya. Kita suruh dia mungkin pulang saja. Iya. Atau kamu nggak usah masuk, kamu nggak usah belajar, kamu nggak usah mengikuti pelajaran saya. Iya, ya itu benar ya. Kita usahanya ya. Ada mungkin Bapak Ibu guru yang lain ingin menambahkan kira-kira apa sih penghukum ini? Atau bagaimana kira-kira? Tadi Bu Mel telah menjelaskan posisi penghukum ketika realisasinya dia atau realisasi dalam tindakannya seperti tadi yang kita akan lebih. Iya. Ada lagi yang mungkin menambahkan mungkin untuk menuju ke penghukum biasanya ada mungkin alurnya seperti apa sih alur penghukum ini kira-kira? Ya.
Ya Bapak. Menambahkan sedikit apa yang disampaikan Bu sampaikan. Guru melakukan suatu untuk tambahkan sedikit. Kapan itu saat itu? Jika siswa itu sudah melanggar ketetapan yang sudah kita sepakati di sekolah atau di lokal yang sudah kita sepakati. Ketika anak itu melakukan suatu pelanggaran, maka jatuhnya harus ada sanksi. Supaya kenapa? Supaya dia ingat dia sudah melakukan apa yang sudah disepakati ketika dia melakukan kesepakatan dengan guru kelasnya atau guru kelasnya, maka dia akan melakukan itu. Jadi yang namun dalam melakukan hukum sudah kesepakatannya mereka. Apa yang mereka lihat buat itu yang mereka yang sepakati. Contoh, jika anda terlambat, itu ditanya dulu apa sebab terlambat dan sebagainya. Setelah itu maka diberikan hukuman sesuai kesepakatannya. Apa sebenarnya wrong? Aku atau sampah dan sebagainya. Ini lebih kepada tujuan ya. Kalau tadi Bu Mea pada tindakan, kalau Pak Joko telah menambahkan ketika tujuan itu memberikan alasan tujuan dari penghukuman tadi supaya anak kembali menyadari atas kesalahannya, gitu ya Bapak ya. Jadi kuncinya sana ya. Oke. Ya semua yang dikatakan Bu Mea maupun Pak Joko tadi itu sudah benar dan sangat benar. Cuma saya ingin menambahkan menjelaskan posisi penghukum ini biasanya dia begitu melihat siswa atau warga sekolah yang salah, dia langsung tanpa pernah menanyakan, kadang tanpa menanyakan kenapa kesalahan itu muncul, atau kadang walaupun menanyakan misalnya kenapa terlambat nak bangun Pak, ya udah sudah dijawab alasan mana, kita mengabaikan kembali alasan itu, tidak menelisik terus alasan tadi dan memberikan hukuman dan memberikan sanksi. Kadang-kadang sanksinya tidak ada kaitannya dengan pembenahan munculnya kesalahan tadi. Nah, kebanyakan kenapa hukum seperti itu terjadinya? Karena biasanya hukum ini dibuat oleh sekelompok pemangku kepentingan dan diberlakukan kepada seluruh warga yang ada. Maka kalian sering tidak tepat antara munculnya kesalahan dengan hukumannya diberikan. Ini sering saya juga sering, kita semua pasti pernah gitu ya. Apa tidak bagus? Saya rasa tergantung kadar dan situasinya. Nah, sekarang pembuat rasa bersalah. Saya ingin bertanya. Oke, Bapak. Ini kan posisi ketua seorang guru sebagai penghukum, sebagai penghukum, sebagai teman atau dari kita memilih atau memiliki kelima-limanya. Saya ingin tanya yang pertama. Yang kedua, di dua pertanyaan yang pertama, apakah seorang guru wajib memiliki posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai rasa dan berasa salah sebagai teman, atau sebagai manajer dalam proses pembelajaran. Ini kan semuanya. Kemudian yang kedua, ketika seorang guru memberikan hukuman pada siswa yang bersalah, yang dia inginkan ini untuk mengontrol supaya kesalahan tidak akan terulang lagi. Dalam hal ini saya ingin tanya, bagaimana pendapat Bapak tentang yang hukuman yang diberikan? Bagaimana pendapatnya tentang anak bersalah? Karena posisi guru harus sebagai, kalau posisinya seperti ini, pertanyaan pertama, apakah kelima-limanya wajib dimiliki atau pemilihan? Kalau kelimanya dimiliki, berarti si guru memiliki posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat kesalahan, sebagai pemantau dan sebagai penyedia. Itu tanya pertama, apakah harus iya atau tidak? Nanti juga kemudian yang kedua, sebagai penghukum, kalau nanti misalnya kelima-limanya memiliki sebagai penghukum, bagaimana kenapa bila saya seorang posisi kontrol sebagai penghukum, anak saya tidak bikin PR, kita yang betul siapa yang bikin PR, ini hukumannya, jadi kita hukumlah dia untuk bagian. Bagaimana Pak Bapak?
Terima kasih. Terus ini ada 3 buah pertanyaan yang langsung ya. Dua. Alhamdulillah. Saya belum jawab, nanti kebetulan di sini ada Ibu fasilitator dan Ibu instruktur, Bu Korwas ada, Bu fasilitator ada, Bu instruktur tentang CGP juga ada. Alhamdulillah dalam satu personal. Oke, saya coba menjawab pertanyaan pertama. Tadi Bapak menanyakan apakah 5 posisi ini harus dimiliki. Jawabnya begini Pak, ini adalah sebuah posisi, bukan kita miliki, tapi kita sadar tidak sadar kita sudah berada di posisi itu. Kadang kita di posisi pendukung, kadang kita di posisi pembuat rasa bersalah, kadang kita di posisi teman, kadang kita berada di posisi pemantau, dan kadang kita berada di posisi manajer. Bukan yang kita miliki Pak, tapi sudah ada dalam diri kita Pak. Sudah ada dalam diri kita, dan ketika kita menyelesaikan masalah, kita pasti akan berada di salah satu posisi itu. Jadi kita akan berada di salah satu posisi itu. Nah, jadi posisi ini bukan kita miliki, tapi sudah ada Pak. Sudah ada di jiwa kita. Sudah ada di diri kita. Rata-rata tidak ada. Begini, kalau saya ada memiliki sikap pendukung, posisi pendukung sebagai pendukung. Iya, berarti posisi sebagai posisi berarti posisi ini akan ada pada diri kita ketika kita melakukan mungkin suatu pemecahan masalah atau suatu ya cenderung ini ke posisi pendukung, posisi ketika menyelesaikan masalah Bapak. Jadi ini Pak. Oke, kalau Bapak sudah kita Saya hanya ingin ketika saja jawabannya tidak lebih banyak ya atau tidak. Itu yang saya tanyakan. Karena ada guru yang tidak memiliki posisi kontrol sebagai pendukung, tidak memiliki posisi kontrol sebagai teman, tidak memiliki posisi kontrol sebagai pemantau, tidak memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Saya ingin bertanya, ini wajib dimiliki oleh guru atau tidak? Jawabannya 2 saja, yes or no. Oke, kalau kata wajib sebenarnya kalau wajib semuanya tidak, tapi salah satu wajib. Kenapa? Karena seorang guru pasti akan menyelesaikan masalah minimal dengan siswanya. Jadi kalau semuanya wajib dimiliki, jawabnya tidak. Nah, saya sudah sependapat dengan itu. Nanti kita tanyakan sama dengan itu. Ketika Bapak saya harus menghukum dari fungsi sebagai pendukung. Ketika saya merangkul dia dari fungsi sebagai teman, artinya right way on the right way. Kapan jadi pemantau? Kapan jadi pengajar? Kapan jadi teman? Kapan membuat rasa besar dan kapan pendukung? Artinya tempatkan pada posisinya. Saya berpendapat wajib dimiliki. Ini wajib dimiliki. Oke, kedua saya kita kasih kepada orang mau bertanya atau menambahkan. Tapi sebentar Bapak, saya kasih semangat. Oke, sekarang bola. Berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Kepala, apakah seorang guru harus punya 5 posisi ini? Iya. Ingin memperjelas sedikit bahwa posisi kontrol ini adalah 5 jenis yang berbeda, 5 jenis yang berbeda dari posisi guru. Yang kadang mungkin ada guru sebagai pendukung, karena menurut teori kontrol dari Gossen, ya, ini teori kontrol yang dikembangkan oleh seorang ahli bernama Gossen, yang menjelaskan bahwa ada guru yang selama ini bersifat sebagai penghukum, ada guru yang bersifat sebagai pembuat rasa bersalah kepada siswanya, ada yang bersifat sebagai teman saja, gitu, ada yang sebagai pemantau, dan ada yang sebagai manajer. Mungkin dari kelima ini kita sebagai pribadi pernah menjadi penghukum, kemudian pernah membuat rasa bersalah. Tentu saja sama seperti pribadi, mungkin ada orang yang tipenya pendiam, ada orang yang tipenya ceria, ada yang tipenya. Nah, kira-kira sebagai guru 5 posisi ini mana yang terbaik yang akan kita jalankan? Ini seperti itu. Oke, kalau kata terbaik sebenarnya kalau menurut teori ini yang terbaik itu posisi yang akan terjadi posisi manajer. Tapi saya jelaskan juga, ya. Saya sedikit mungkin berpandangan berbeda. Jangan terdahulu. Menurut saya kelima unsur tadi itu harus dimiliki oleh seorang guru. Cuman kapan waktu yang tepat untuk dilakukan? Kapan yang tepat? Kenapa? Kalau tidak kelima-limanya ini dimiliki oleh seorang guru, tentu ini akan melemahkan status visi. Iya. Tapi ini kami mewajib itu yang dimiliki, tetapi kapan pelaksanaannya itu yang harus ditempatkan pada porsi yang benar.
Kapan kita sebagai seorang hukum makna untuk mengingatkan kapan kita merasa bersalah supaya kita menyadari apa perbuatannya. Kapan kita sebagai teman, kapan kita sebagai atau akan mana manajer. Apabila kelima-lima yang dimiliki seorang guru, maka proses pembelajaran itu akan berjalan dengan baik. Tapi kalau salah satunya kurang, maka sanksi pasti untuk manajer di lokal akan mengalami kesulitan. Intinya Pak, ini perlu dimiliki, tapi kapan pelaksanaannya harus tepat pada porsinya. Sama dengan Bapak paling banyak. Sama Oke. kayak Sama berarti Pak. Sama Pak ya. hukum. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Kapan waktunya itu? Ya, nanti akan lihat ya. Baik, saya juga sependapat dengan Bapak Ibu juga kata Bu tadi sudah memperkuat ini. Ya. Nah, coba kita ubah satu persatu. Ya. Kalau Bapak katakan, sebenarnya kalau Bapak katakan atau kita semua setuju bahwa lima ini yang ada pada diri kita dan kita laksanakan kapan proses dibutuhkan, maka di posisi ini ya pakai inilah pakai lengkapnya. Di sini ada kok Pak kita berikan hukuman, cuman dengan gaya dan cara berbeda. Kita ada kok di sini memberikan rasa bersalah, cuman dengan gaya dan cara kita berubah. Nah, kita lihat satu persatu kalau kita posisi penghukum ini cenderung dia tadi. Begitu ketemu siswa bersalah yang kita katakan posisi penghukum ya Pak ya, yang kemudian posisi penghukum ini. Jika ada siswa melakukan kesalahan, langsung tanya, kenapa kamu terlambat? Ya Pak, kok bisa nggak bangun? Dia menyampaikan juga alasan dia, tapi kita tidak begitu merunut dan tidak begitu menganggap kesalahan alasan dia yang membuat munculnya suatu kesalahan tadi. Dan kita akan berikan hukuman langsung saja kadang tanpa ada penasihatan apapun, tanpa ada pendekatan. Pokoknya jadi siswa itu kadang yang muncul bisa jadi ya apalagi siswa zaman sekarang Bapak Ibu. Kalau siswa zaman masa kita makannya daun singkong, daun bayam, daun kangkung, ya. Jadi ketika dibentak kita laju. Kalau anak sekarang semakin dibentak semakin melawan karena kebanyakan dia makannya daun kandungan. Jadi semakin sentuh semakin tidak kerja Pak Dori ya. Ya kalau anak ini disentuh dibelah dia layu. Kalau anak sekarang itu meradang dia kalau nggak pas untuk hari. Karena mungkin lingkungan zaman atau bisa jadi makanan, bisa jadi semua itu adalah faktor-faktor dan bisa saja mungkin. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini biasa terjadi pada guru-guru yang agak sedikit milo, ya, atau kebanyakan ibu-ibu ini. Gayanya seperti biasa gitu. Kita ada yang salah. Dan 2 kali dengan cara sama, 3 kali masih sama. Dia akan mengucapkan guru itu, nah kalau begini saja, sikapnya saya gagal. Apa kata? Nah, misalnya kadang-kadang ada guru yang takut pada guru. Apa kata Bapak kepala sekolah? Nanti dikira saya nggak menangani masalah ini, saya nggak bisa membina kamu. Jadi anak akan muncul rasa bersalah anak gara-gara saya ini jadi bermasalah. Nah itu ya. Jadi itu yang disebut dengan membuat rasa bersalah. Padahal kita sudah salah nih, kita tambah lagi dengan rasa kedalaman kita imbaskan ke dia, maka akan bertambahlah beban yang ada itu teori yang gitu yang saya baca. Terus posisi sebagai teman. Kalau ini lemah lembut, ditegas, posisi teman ini juga tegas. Tapi biasanya guru yang cenderung pasang badan. Jika ada bisa bermasalah. Misalnya, ya udah nggak apa-apa, tenang saja. Nanti Pak bantu menyelesaikan. Tenang, nanti Bapak Ibu bantu menyelesaikan. Ibu bisa mendampingi. Nah, jadi ini cenderung posisi sebagai teman. Dia cenderung pasang badan untuk kesalahan anak. Itu dikatakan posisi sebagai teman yang dimaksud posisi sebagai teman inti sana. Ini ada banyak teman sahabat, banyak kita mulai satu-satu, tapi dan posisi teman kita mulai. Jadi kita ada. Nah, posisi memantau dengan posisi menghukum hanya sedikit berbedanya. Ya, dia juga cenderung tegas dalam menangani masalah. Memang harus tegas, memang harus. Di sini ada cenderung lembut, tapi tetap aturan, tetap peraturan. Kesalahan, tetap kesalahan. Kalau kamu salah, ya kamu dapat hukuman. Ya, dia enggak seorang tadi tidak begitu menghardi. Ya udah gimana kamu salah, maka kamu harus dapat ini sanksinya sesuai dengan pasal dan ini hukuman. Ya udah jalankan. Ya, cuma sedikit agak memberi motivasi. Udah nggak apa-apa, jangan aja. Kan ini udah konsekuensi. Ya, mungkin ini sebagai musik yang bertanggung jawab. Tapi seperti itu, gimana? Datar lah gitu, datar.
Nah, kalau di posisi manajer ini biasanya kalau seorang manajer itu akan apa gini? Bisa ada yang bersalah, terlambat. Nah, kenapa terlambat? Telat bangun. Nah, nanti akan disedih. Dia manajer ini dia hanya menggiring. Dia akan menggiring. Nanti juga ada hukuman yang diberikan kepada siswa, tapi hukuman juga dikembalikan kepada siswa sendiri dengan berdasarkan kesalahan ini kira-kira. Karena anak itu terlambat. Nah, terlambatnya dari sekian menit. Alasannya gara-gara mungkin kendaraan rusak di jalan misalnya. Ini kan nggak bisa juga kita nggak bisa kita cut atau gimana lagi kalau mendadak saja. Mungkin kita hanya sedekat bagaimana menurut kamu supaya besok kamu nggak mengalami itu. Dan sekarang ini bagaimana? Karena kamu sudah melanggar peraturan. Kira-kira kamu tetap kita nggak akan lepaskan dia begitu saja, langsung boleh masuk, langsung enggak juga. Tetap kita beri dia sebuah konsekuensi atau sebuah hukuman namanya. Tapi bukan ya kita beri hukuman, tindakan kasih juga. Jadi pada lengkapnya di posisi manajer, maka dikatakan posisi manajer posisi yang terbaik. Kalau kita di posisi ini, berarti kelima posisi ini ada di diri kita. Tapi kalau belum kita bisa di posisi ini, kita balik, berarti kita hanya baru bisa menduduki beberapa posisi. Kalau kita berada ada di dalam kita pasti ada. Jadi posisi yang terbaik adalah manajer. Dan ini butuh pembiasaan juga Bapak Ibu. Saya sendiri, ya apalagi baru tahu juga, belum begitu mampu, ya nanti kita lihat contoh penerapannya ketika pada sisi itu. Kita lanjut dulu. Apa ada yang benar lagi Bapak Ibu? Oke ya. Jadi benar Pak Bapak ya. Pak tadi benar. Menurut itu ada pada diri kita. Nah kita kemas, kita kasihkan dengan manajer. Keyakinan sekolah. Nah ini tadi sebenarnya keyakinan sekolah ini kalau saya di awal bersenang kita. Saya terlambat sedikit. Yang dulu dan itu cuma kembali sedikit. Dan banyak saya mencerna dari internet sudah lepas juga. Oke. Guru posisi kontrolnya sebagai seorang pembuat dasar salah. Ini gimana bentuknya? Guru pembuat dasar bersalah. Tapi yang saya berapa jadi ini bentuknya guru pembuat dasar. Ya begini Pak. Dengan guru ini tujuan kita menasihati si anak supaya menyadari kesalahannya. Ya. Tapi cara gurunya tadi justru kadang malah memunculkan rasa bersalah yang baru pada diri anak. Bukan rasa bersalah tentang kesalahan yang jadi masalah tadi, tapi akan kita tambah dengan masalah dari guru tadi. Nah kalau kayak gini, namanya ini ibu sudah dianggap nggak bisa ini menyelesaikan masalah. Ibu atau bapak dianggap tidak peduli, tidak pernah menyelesaikan masalah ini, tidak pernah bergerakan ini. Maka anak, karena apalagi kalau ibu ya itu kan paling hebat tuh kalau jadi pun merasa salah lagi. Berarti kita ada bersalah selama ini kalau begitu itu merdeka saya dan lama kecil kawan berapa dulu deh. Tahu gaya om kok yang kita ambil salah namanya ya. Iya. Salah semua. Siapa yang tak buat salah seperti itu? Itu yang saya katakan. Jadi secara waras pemikiran saya untuk merdeka ini gimana? Ya. Ya. Nah ada harapannya. Maka hilanglah budi pekerti di sini. Maka hilanglah budi pekerti. Akan hilang budi pekerti. Kalau gurunya tidak mampu seperti itu, saya mungkin kalau guru tidak mampu, saya mungkin akan pensiun. Saya akan serius. Kalau ada saya, orang jurulai, patang lalu sabi yang kawang. Siapa guru yang tak seperti itu? Kamu juga lagi. Cuma nunjuk. Saya juga tanya. Apakah guru yang sudah berpengalaman di penggerak juga seperti itu? Apakah sudah berubah? Kalau ya, maksud saya begini. Hukum merdeka membuat saya tidak mati. Iya Pak. Iya. Iya. Serius. Iya benar. Kalau ada anak seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Dan itu yang kita buatkan. Allah tekapatang, padi, waang, apa dia
Wah, anjur lagi baca, bukan buat salah dia itu. Iya. Iya kan? Iya. Nah, kalau kita lihat yang lama, guru-guru kita yang lama seperti itu, kok berhasil kita? Iya. Nah, sekarang enggak. Nah, pertanyaan saya, kita coba sama-sama jawab. Ini secara waras di otak saya untuk kemudian bisa saya terima kalau seperti ini. Kontrol-kontrolnya. Jadi kan kata Pak Dokter, kalau kita minum obat awalnya nggak begitu demamnya langsung naik, tapi terjadi reaksi alhamdulillah. Ini sudah bereaksi Pak, sudah ada reaksi pada jiwa Bapak, insya Allah kedepannya Enggak jadi. bisa. Tidak, saya alhamdulillah sih sekali mungkin. Ibu mereka ini saya terima kasih. Iya itu reaksi Pak, itu reaksi Pak. Kemudian saya kalau pensiun nanti alhamdulillah. Iya, itu reaksi Pak. Karena pernah juga saya Bukan sehebat. Saya akan melihat kawan-kawan guru nanti. Terutama CGP akan saya pantau. alhamdulillah. Memang kali mempertahankan. Kawan-kawan ini bisa melakukannya. Tidak malas kita seperti ini. Tidak boleh menghukum siswa. Tidak boleh membalas siapa salah. Tadi kata bola, kamu lagi, Nabil, kamu lagi seperti ini. Teman tidak saling nasihati. Senyum Pak, nggak apa-apa. Jadi ini seperti ini. Biar begitu mau istilah mana? Ini kayaknya Kamu mau lagi terakhir. Kamu lagi apa? Jalil. Tidak kenapa juga lagi kamu. Kamu salah juga tuh. Saling lagi semuanya. Pak, ini kita pada sampai 1 3. Kemarin betul kamu sama Pak Joko. Besok menanya kamu lagi. Saya botak kamu lagi. Oke, tadi ada instruktur memberi kode ingin menambahkan. Nah, teman-teman saya ini. Berarti obatnya dimanggil Pak. Kalau reaksi lebih kuat berarti obatnya lebih keren. Nah, Ya. obatnya itu aja. Saya obatnya itu. Fungsi kontrol itu mungkin sebagai dasar masalah itu sengaja tak sengaja akan kita bawa nadanya. Akan susah lah, makanya saya bilang akan susah lah melakukan ini. Kita yang seperti itu memang sudah betul-betul malaikat dari dulu. Iya, Itu saya tambahkan. Itu saya tambahkan. Dan saya kira tidak mampu itu. jadi saya juga tak mampu. Ini juga guru-guru yang mampu. Saya juga belum mampu. Saya rasa Pak bukan nggak mampu. Kita belum mampu mungkin Pak. Tapi kan tadi mari kita bergeser. Nah, makanya kata Pak, orang waras tak bisa menerima guru merdeka. Gimana Pak tadi ini? Ya Pak, saya dulu Pak. Ini sudah beri kode. Jadi saya berpukul dulu. Oke, boleh nggak apa-apa ya? Silakan. Tapi kalau Pak, harus juga ngomongnya ya kan? Oke Pak, Bapak. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin menjelaskan saja, yaitu yang disebut dengan yang kelima ini adalah posisi. Ya, kalau posisi itu adalah kedudukan. Nah, kadang kita ada berlaku sebagai pendukung, ada berlaku sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari posisi yang 5 ini, mari kita arahkan kepada manajer. Nah, di mana Bapak Ibu ada hal-hal yang menyebabkan di posisi kontrol itu, dari 5 posisi kontrol ini, kalau misalnya sebagai pendukung, Bapak Ibu itu diarahkan nanti murid ini akan selalu mengulangi kesalahan. Kenapa dikatakan mengulangi kesalahan? Karena yang di posisi pendukung itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan sampai ke hati mereka, ya. Jadi ini kita harapkan yang penghukum ini kita kurangi kalau sudah ada Bapak Ibu pada posisi itu, ya. Jadi artinya kita tidak bertahan dengan posisi penghukum itu, ya. Kalau kita bertahan pada posisi penghukum, nanti akibatnya kepada anak-anak kita, nanti dia akan mengulangi kesalahan. Kita menyangka dengan kata menghardik, dengan menghukum, dengan menunjuk-nunjuk, dengan menyakitinya, kita berharap mereka akan berubah. Tetapi ternyata dia merasa ada dendam di hatinya, sehingga dampaknya tadi mungkin saja apa kata siswa ini, janganlah itu kabar merah itu ya, janganlah selantar itu ngece, betul. Jadi ada kata-kata itu yang tertanam di diri anak kita. Kemudian kalau tadi ada pembuat rasa bersalah,
benar membuat rasa bersalah ini bukan kita yang apa namanya yang membuat bersalah, tapi anak itu dengan kata-kata kita seperti kamu seharusnya seperti ini, kamu sudah tahu sebetulnya, tetapi ibu lelah sekali nak. Ya, nanti kalau kepala sekolah marah kepada ibu tidak bisa menegakkan disiplin untuk kamu, nggak kasihan kamu sama ibu. Nah, seperti itu kata-kata yang keluar dari guru kita itu. Jadi dia mengatakan itu menganggap jadi anak-anak merasa dirinya bersalah. Saya sudah membuat ibu takut nanti dengan kepala sekolah. Saya sudah membuat ibu sedih. Nah, jadi ini dampaknya kepada anak, bapak ibu dia merasa rendah diri. Ya. Nah, kemudian teman. Nah, teman ini yang kadang-kadang kalau guru-guru muda ini, mohon maaf bapak ibu, kalau guru-guru muda ya ini kadang-kadang suasana anak dengan guru itu kayak selevel ya, kayak selevel. Seharusnya itu harus bapak ibu jaga, karena ada saatnya kita menjadi teman ini bukan pada saat-saat yang ayolah lakukan demi ibu. Nah, ini kadang-kadang kan ayolah lakukan itu demi ibu, seolah-olah ayolah kerjakan demi saya ini. Pokoknya ada ketergantungan di sini, di mana itu membuat diri kita seorang guru itu lemah ya, tidak mandiri dan ketergantungan. Nah, jadi kata-katanya seperti ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu? Ibu tidak pernah bantu. Nah, jadi dia mengerjakan itu karena dia dekat dengan ibunya, ya. Dia dekat dia jadi teman gurunya. Nah, sehingga dia mau melakukan sesuatu. Bapak Ibu, ini ada dia posisi ini, ada posisinya sebagai identitas gagal. Ada posisinya identitas berhasil. Nah, yang identitas gagal ini kontrolnya adalah pada penghukum dan berbuat dosa bersalah. Itu identitas gagal. Artinya di sini menghindari hukuman. Ya. Kemudian ada lagi identitas berhasil atau identitas sukses. Yang sukses ini adalah pada teman dan pemantau. Namun kalau kontrolnya Bapak itu tetap kontrolnya dari luar. Ya, kontrolnya tetap dari luar. Namun yang menjadi kontrol yang dari dalam itu yang menghargai diri sendiri adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer inilah yang disebut dengan kalau guru itu berbuatnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya atau dengan melakukan segitiga restitusi. Nah, disinilah Bapak Ibu pada saat kita menemukan kesalahan kepada anak, kita panggil, ya. Kita panggil, di situ kita akan lakukan segitiga restitusi, mulai menenterapkan atau identitasnya, kemudian memvalidasinya dan membawa kembali ke keyakinan kelasnya. Nah, di sini Bapak Ibu peran itu yang maksud dengan peran manajer tadi, yaitu bagaimana menghargai diri sendiri dan anak itu dia dapat menemukan kesalahannya itu dari apa yang sudah dibuat kesepakatan sebelumnya. Jadi kesepakatan sebelumnya itu sudah dibuat di kelas atau di sekolah. Di sekolah apa kesepakatannya? Kesepakatannya tidak boleh terlambat atau peraturan kelasnya tidak boleh terlambat atau tidak boleh keluar pada jam pembelajaran atau jam belajar. Nah, ini sudah ada kesepakatannya. Nah, dari kesepakatan itu kebetulan dia keluar pada jam ngajar. Nah, kita akan kembalikan kepada keyakinannya itu. Dan itu keyakinan ini bisa saja kita buatkan bentuk sanksinya. Misalnya, apabila apabila keluar pada jam yang PBM, maka siswa membawa pot bunga 1 buah. Itu boleh saja, tidak masalah. Tapi ada kesepakatan. Kesepakatan ini sudah disosialisasikan kepada siswa, sosialisasikan kepada orang tua, disosialisasikan kepada seluruh stakeholder yang ada di satuan pendidikan. Jadi kelima posisi ini adalah Bapak Ibu, kadang kita berada pada 5 ini. Ya. Jadi kalau bagaimana apa yang akan kita lebih fokuskan itu kepada manajer. Ya. Itu Bapak Ibu. Tadi pada posisi 5. Bukan dulu, Bu. Ya. Oh, sudah.
Dan begitu penghukum ini begini, kalau saya baca juga Kalau saya lihat hukum ini arahnya itu memberikan, kalau saya lihat baca ya, memberikan hukuman sebuah kontrol yang memberikan hukuman pada anak yang salah, yang sudah kita buatkan. Wah, hukum. ya, itu yang saya baca, tapi saya salah memahaminya. Wah, bisu atau terlebih juang melampangkan tembok. Terlebih itu melampangkan suara, saya penghukum. Memang tahu saya penghukum. Nah, itu sebenarnya saya Hukum. Hukum atau Nah, itu kan seperti jadi, bila kamu disiplin, kamu akan membawa apa? Maka susah memahaminya. Enggak, wah, terlebih dia korban. Penghukum teman dong. Nah, itu pertanyaannya. Nah, yang jelas ini, kalau siswa itu merasa tersakiti dengan kata-kata kita, ya, merasa merasuk ke dirinya, kemudian dengan gaya kita yang mengakibatkan anak itu merasa tersakiti, itulah yang disebut dengan menghukum. Jadi menghukum ini lebih arahnya bagaimana kepada bukan kepada aturan ya, kepada aturan, tapi semena-mena melakukan kapan ya semena-mena tanpa ada yang kalau peraturan itu arahnya kepada pemantau. Jadi kalau betul memantau. Kemarin saya bikin contoh kemarin, saya lagi ngomong di kemarin ya, saya ada anak begini, siswa lalu lewat satu orang siswa perempuan, ini kakinya, ingat? Ya, kakinya begini, sudah anak perempuan begini, anaknya, Mariam. Saya begitu, Mariam, yang mau anak utama mau kerja. Saya hukum betul enggak? Itu intervensi 30 detik namanya. Restitusi. Oh, saya yang penghukum. Nah, kita kata penghukum ini, makanya nanti kawan-kawan dulu akan salah juga. Ada sesuatu kesalahan yang dilakukan anak saat insidentil lah tiba-tiba. Kemudian langsung diatasi dan selesai saat itu namanya intervensi 30 detik namanya. Sebelum dilakukan. Kalau misalnya saat itu masih berlanjut, maka baru kita lakukan segitiga restitusi. Maka saya sampaikan kepada kawan-kawan dulu semuanya. Jawaban sebuah pertanyaan adalah terus belajar dan selalu evaluasi. Juga baca itu, ini yang saya masukkan. Karena begini, itu penghukum Lombok. Bila saya lihat ada terutama pada siswa kita itu karena pada terima kebutuhan dasar. Ternyata manusia itu menjadi makhluk kebutuhan dasar, yaitu pertama bertahan hidup. Yang kalau kata Bu Mer, kata Prof itu kebutuhan primer ya, kebutuhan primer tentang pangan, sandang dan papan, ya. Dan ada kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin dianggap. Ini kayaknya memang fakta banget, nyata banget siapa yang membutuhkan sayang dan siapa yang ingin dianggap. Kertas saja nggak dianggap, mencoba bertahan ya Bu. Hanya kertas yang nggak dianggap, mencoba bertahan ya Bu ya. Sebagai kasih yang tidak dianggap kami. Nah, ada juga rasa ingin menguasai, ya, rasa ingin menguasai. Dan sebagai manusia ternyata memang itu wajar juga. Berarti itu bukan kebutuhan dasar. Berarti memang wajar kalau manusia ingin menguasai sesuatu, mungkin di sekitarnya itu biasa, wajar. Terus rasa ingin mendapatkan kebebasan, rasa ingin mendapatkan kesenangan. Ini kadang-kadang juga mendominasi munculnya masalah-masalah pada diri siswa kita. Seperti yang dicontohkan Bapak tadi, ada anak yang temannya berjalan malah pasangnya kaki, ya itu mungkin jadi dia ingin sebuah kesenangan yang mindset, ya senang melihat teman susah mungkin gitu ya. Atau bisa jadi ingin mendapatkan perhatian, bisa jadi ingin dianggap, bisa jadi ya. Tapi bagaimana kita tahu? Tentu kita setelah kita dekati dia dan kita tanyakan itu. Nah, maka setelah posisi kontrol manajer tadi yang bisa mengupas. Tapi kalau kita harus dengan posisi dengan posisi kita gunakan hukum atau pantau, kita tidak akan pernah menemukan jawaban karena kita langsung salahan imbas ke peraturan. Ada kesalahan kasih sanksi tanpa mengupas dulu kenapa muncul itu, sehingga dia tahu dengan kebutuhan mana yang belum terpenuhi di diri anak ini atau kebutuhan mana yang kurang, bukan yang masih kurang pada diri anak ini, sehingga karena ininya nggak tahu banget penyebabnya, iya
sakit itu hanya hilang rasa, tapi sebenarnya masih ada. Itulah maka kita menyadari juga tentang 5 kebutuhan dasar manusia ini. Dan sudah terjadi. Nah ini yang disebut dengan 3 tadi Pak E. Sebenarnya saya fokuskan sebenarnya ke sini. Kita ada tadi alhamdulillah posisi kontrol tadi itu bukan arti dengan segitiga instruksi. Praktekkan. Maksudnya yang ini aplikasinya. Nah, pertama menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menandakan keyakinan. Kalau sama ini kita setelah memvalidasi yang salah, langsung kita memvalidasi kamu yang salah, dia yang salah. Tapi kalau ini ketika kita memvalidasi tidak yang salah, ketemu kesalahannya, kita obati kesalahan itu. Bukan kita fokus siapa yang salah, tapi apanya yang salah. Apanya yang salah dan apa yang harus ditindakan diberi supaya kesalahan tadi tidak muncul lagi di kelak kemudian hari. Karena tadi kalau kita kerjakan tadi, ini kalau kita mau ada contoh tindakan manajerial, contoh videonya, tapi ini mendapatkan sedikit dapat posisi. Waktunya jam 9. Saya ngasih 30 menit. Iya. 9. Terima kasih. Nanti kalau misalnya ini cukup dibagikan saja. Oke, Pak. Oke. Ada, ini kayaknya saya kirim di apa? Ini. Karena Pak, ini juga ada sebenarnya saya contohkan yang saya. Tapi karena waktu, ya, kita tutup. Terima kasih atas segala perhatian dan waktu yang telah Bapak Ibu berikan. Semoga ya, terima kasih kepada Ibu Terus telah memberikan tambahan kepada saya. Tersanjung banget saya tanpa diluangkan, tanpa sengaja saya dihadiri dengan Ibu instruktur, ya bukan cuma Ibu fasilitator tapi instruktur CGP. Ya, ini satu kehormatan bagi saya pribadi, walaupun datanya tidak sengaja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan maaf jika ada kata atau kalimat dari saya yang mungkin tidak mengena atau tidak tepat pada jiwa kita. Ya, lagi-lagi itulah saya yang masih dalam proses belajar. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.